Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Gusmati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran psikologi positif. Yang pertama itu tujuan dan fokus penelitian psikologi positif. Martin E. P. Seligman memperkenalkan idenya mengenai psikologi positif pada tahun 1998-an, yaitu ketika memberikan pidato pengangkatannya sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau biasa disingkat dengan APA. Pada kesempatan tersebut, Seligman menyampaikan idenya untuk mengubah orientasiologi dari yang awalnya lebih fokus pada kekurangan dan psikopatologi menjadi lebih fokus pada kekuatan dan utama psikologi positif tersebut. Tidak lain untuk mempercepat perubahan dalam psikologi Fang dikuasai oleh perbaikan hal-hal buruk menjadi psikologi yang juga membangun kualitas terbaik dalam kehidupan, atau untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kekuatan dan keutamaan manusia sehingga membuat kehidupan yang berharga dan memungkinkan individu dan masyarakat untuk maju. Bagi Seligman, psikologi bukan hanya studi tentang penyakit, kelemahan, dan kerusakan. Psikologi juga merupakan studi tentang kekuatan dan keutamaan. Treatment bukan hanya untuk memperbaiki yang salah, tetapi juga untuk membangun apa yang benar. Psikologi bukan hanya tentang penyakit atau kesehatan, tetapi juga tentang pekerjaan, pendidikan, insight cinta, pertumbuhan, dan permainan. Haveron dan Boniwell menyebutkan lebih lanjut bahwa psikologi positif tidak hanya fokus pada emosi dan pikiran positif saja, pun melewati segala hal yang kemungkinan individu ataupun masyarakat berkembang dalam pengertian yang lebih luas. Individu dan masyarakat yang berkembang bermakna memiliki kesehatan mental yang tinggi, berkembang, terbebas dari gangguan mental, dan berfungsi secara positif baik secara individu ataupun sosial. Seperti dikutip Haveron dan Boniwell menunjukkan perbedaan fokus psikologi positif dan psikologi negatif dalam gambar. Kalian bisa lihat gambar ini, fokus pada kekurangan dan mengatasi keterbatasan, menghindari rasa sakit, lari dari ketidakbahagiaan, keadaan netral 0 atau sebagai selling. Nah, itu untuk psikologi negatif. Psikologi positif fokus pada kekuatan, membangun kemampuan, mencari kesenangan, terlibat dalam kebahagiaan, tidak ada selling. Ya, bisa dibilang kebalikan dari psikologi negatif, yaitu adalah psikologi positif pastinya. Ruang lingkup psikologi positif sendiri meliputi penelitian terhadap pengalaman subjektif yang bersifat positif, penelitian terhadap sifat-sifat positif seseorang, dan penelitian terhadap institusi yang kemungkinan munculnya pengalaman dan sifat positif. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Haveron dan Boniwell, yang menyampaikan bahwa fokus penelitian psikologi positif terhadap 3 pengalaman positif di masa lalu, well-being dan satisfaction. Sekarang, happiness dan flow, dan masa yang akan datang, optimism dan hope, baik pada tingkatan subjektif, individual, ataupun kelompok yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang tokoh-tokoh psikologi positif. Yang pertama, Martin A. P. Seligman, 1942 sampai sekarang. Pada tahun 1998, Seligman dipilih sebagai Presiden American Psychological Association atau APA. Ia terkenal dengan Learned Helplessness Theory atau psikologi. Salah satu karya Seligman yang cukup berpengaruh adalah mengenai klasifikasi karakter Strange yang ditulis bersama Christopher Peterson. Mereka berdua mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan kekuatan karakter berdasarkan hasil brainstorming dengan berbagai pakar, mempresentasikannya dalam berbagai konferensi, serta melakukan survei terhadap literatur yang bersangkutan dengan good karakter, baik pada ilmu psikiatri, filsafat, psikologi, dan lain-lain.
Dalam menetapkan suatu kekuatan karakter, Peterson dan Seligman menggunakan 10 kriteria berikut. Yang pertama, kekuatan berkarakter tersebut harus berkontribusi pada terpenuhinya kebutuhan yang baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, kekuatan berkarakter tersebut pada dirinya sendiri harus bernilai secara moral. Yang ketiga, kekuatan karakter tersebut jika ditunjukkan oleh orang lain tidak berakibat buruk bagi orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, harus bisa dicarikan kata atau frase yang berlawanan dengan kekuatan karakter tersebut. Yang kelima, kekuatan karakter tersebut harus memiliki kebutuhan untuk dimanifestasikan dalam perilaku sehingga bisa diukur. Yang keenam, kekuatan karakter itu harus bisa dibedakan dari sifat-sifat positif dan tidak bisa diurai menjadi sifat-sifat positif tertentu. Yang ketujuh, kekuatan karakter tersebut harus tergambarkan dalam model atau tokoh yang disepakati bersama, baik nyata ataupun imajinasi. Yang kedelapan, walaupun tidak mungkin ada orang yang memiliki semua kekuatan karakter, tapi harus ada yang bisa dijadikan contoh yang memiliki suatu kekuatan karakter tertentu. Yang kesembilan, sebaliknya dari kriteria sebelumnya juga harus ada orang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan karakter tertentu. Dan yang terakhir, terdapat institusi dan ritual yang dibuat masyarakat luas untuk menumbuhkan dan memelihara kekuatan karakter. Tokoh yang kedua, Mikhail Csikszentmihalyi, 1924 sampai sekarang. Mikhail memiliki perhatian lebih terhadap topik-topik mengenai kebahagiaan, flow, dan kreativitas. Kebahagiaan. Menurut Csikszentmihalyi, 1990, kebahagiaan merupakan a reflex response built intelligence for the preservation of the species, not for the purpose of our own personal advantage. Karena melekat dan menjadi bagian penting dari eksistensi manusia, maka manusia akan selalu mengupayakan dengan segala upaya untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Apapun yang dilakukan manusia, seperti mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, membangun rumah yang mewah, mencapai pendidikan yang tinggi, terobsesi dengan pasangan yang ganteng ataupun cantik, semuanya didasari oleh keyakinan dan keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap kebahagiaan, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa apapun yang dilakukan manusia akhirnya bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan. Csikszentmihalyi, 1997. Yang kedua, flow. Flow merupakan suatu kondisi seseorang ketika fokus, larut, dan menikmati pengalamannya dalam mengerjakan suatu tugas. Pada saat itu, kesadaran terhadap dirinya seakan hilang waktu terasa cepat berlalu dan terlibat secara penuh dengan tugas-tugas yang dikerjakannya. Berdasarkan laporan yang dikumpulkan dari penganut agama Hindu yang melakukan yoga, pemuda Jepang yang gemar balapan motor, pemain basket Amerika Serikat, peselancar Australia, dan juga para master pemain catur diperoleh 8 dimensi dari pengalaman flow. Ke-8 dimensi dari pengalaman flow itu adalah: yang pertama, tujuan yang jelas, clear goals, dan umpan balik yang dapat segera diperoleh, immediate feedback. Yang kedua, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Yang ketiga, menyatunya antara tindakan dan kesadaran. Yang keempat, terdapat perasaan dapat mengendalikan situasi, namun perasaan mengendalikan ini tidak 100%. Keseimbangan antara kesulitan dan tantangan dengan kemampuan yang dimiliki menjadi kunci akan munculnya pengalaman flow. Yang kelima, konsentrasi terhadap tugas yang dikerjakan. Faktor-faktor yang berpotensi mengganggu terabaikan dari kesadaran. Yang keenam, hilangkan self-consciousness dan batasan ego serta terdapat perasaan tumbuh dan menjadi bagian dari entitas yang lebih besar. Yang ketujuh, adanya perasaan bahwa waktu berjalan begitu cepat. Yang terakhir, apa yang dilakukannya semata untuk menyelesaikan tugas. Flow berbeda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak mungkin terjadi dengan keadaan flow. Menurut Csikszentmihalyi, orang yang dalam kondisi flow lebih fokus pada tugas-tugas yang dihadapinya, sedangkan orang yang dalam kondisi bahagia lebih fokus pada dirinya sendiri. Jadi kebahagiaan dan flow tidak mungkin menyatu. Flow bisa dikatakan berhubungan dengan kebahagiaan dan bisa juga dikatakan tidak terdapat hubungan sama sekali. Kebahagiaan ada kalanya diperoleh pasca flow, tapi beberapa kebahagiaan terjadi tanpa diawali flow sama sekali. Baik, terima kasih. Oke, kesimpulan yang bisa didapat dari materi yang telah dibahas tadi adalah gagasan psikologi yang lebih fokus pada sisi positif manusia sebenarnya sudah pernah diusung oleh psikologi humanistik, bahkan oleh William James. Namun, karena psikologi humanistik tidak dikembangkan oleh para akademisi dan kelahirannya dianggap kehilangan momentum, psikologi humanistik kemudian tidak berhasil menggoyah hegemonis psikologi negatif. Walaupun terdapat kesamaan gagasan, psikologi positif mengklaim dirinya berbeda dengan psikologi humanistik. Yang memperkenalkan psikologi positif pada tahun 1998 menganggap psikologi humanistik kurang ilmiah dan teori-teorinya tidak didukung oleh fakta empiris. Psikologi positif didirikan dengan tujuan untuk mengubah orientasi psikologi yang lebih fokus kepada sisi negatif manusia ke arah yang lebih positif, yaitu psikologi yang menekankan penelitian terhadap kekuatan dan keutamaan kesejahteraan, kebahagiaan, optimisme, dan harapan-harapan Seligman tampaknya terrealisir karena tidak lama sejak pendirinya, psikologi positif mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari berbagai kalangan di seluruh belahan dunia, dan munculnya beberapa buku dan jurnal mengenai psikologi positif. Perkembangan psikologi positif tersebut tidak lebih dari dua tokoh kuncinya, yaitu Martin Apies Seligman dan Mihaly Csikszentmihalyi. Salah satu karya Seligman yang cukup berpengaruh adalah mengenai klasifikasi karakter Strange yang ditulis bersama Christopher Peterson. Klasifikasi karakter Strange yang kemudian dinamai Value in Action atau disingkat dengan VIA merupakan antitesis dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau biasa disingkat DSM, yang merupakan klasifikasi gangguan psikologis yang lahir dari psikologi negatif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari materi yang hari ini saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.